Selain dikenal sebagai kota sejarah, budaya, dan kuliner, Kota Banda Aceh juga dikenal sebagai kota berbalut 1001 baliho. Ini bukan karena jumlahnya yang ribuan, tapi lebih kepada kesan kota yang sesak dengan berbagai media promosi outdoor tersebut. Lihatlah, hampir setiap sudut kota terpancang tembok besi ukuran besar, sedang, dan kecil dengan beragam alat peraga dan promosi. Mulai dari pesan pemerintah, produk barang dan jasa, hingga wajah para politisi dan partai politik, sehingga nyaris merusak wajah kota peraih Adipura 9 kali ini, terakhir pada tahun 2017 lalu. Yang pertama, baliho itu kan titik mana yang kira-kira informasi ke publik itu lebih mudah, kan itu sasarannya. Kemudian begitu juga untuk lokasi-lokasi baliho. Hampir semua baliho ada pajak kan, ada pajak, kemudian dan itu menjadi salah satu PAD dari pemerintah sendiri. Jadi dengan banyak PAD dari baliho kan bisa tahunan, bisa bulanan dari si pemegang hak atas baliho. Biasa ada perusahaan yang memegang hak terhadap baliho, sehingga setiap baliho itu ada pajak kan, pajak mengalir ke negara. Nah, namun demikian dari pihak pemerintah, selain mengambil mendapat income dari situ, dari pajak baliho, tapi mengaturnya lebih bagus, sehingga tidak semeraut. Kemudian pesan-pesan yang disampaikan juga sampai ke publik, kan itu. Nah, jadi aturannya yang harus diatur. Nah, memang di baliho di Banda Aceh belum begitu parah dibandingkan dengan kota lain. Nah, namun dengan wartawan membuat investigasi dari sekarang, mungkin sangat membantu ke depan, bahwa sebelum terjadi lebih parah, pemerintah bisa mengatur posisi-posisi baliho di mana yang semestinya. Nah, itu satu. Kedua, ada masalah juga baliho yang tanpa izin. Kemudian poster-poster sering ditempel di pohon, misalnya sedot tinja ini itu segala macam. Kemudian di pinggir-pinggir jalan. Jadi baliho itu tidak hanya sekedar baliho, tapi ada safety untuk si pengguna jalan. Contoh, misalnya kita lagi menggunakan jalan, lagi di jalan, lagi kita nyebrang, ada baliho yang menyala yang kita melihat, sehingga kadang bisa mengganggu lalu lintas, kecelakaan, segala macam. Nah, begitu juga baliho kadang-kadang waktu jatuh terburai di tengah jalan, mobil jalan kena kaca segala macam. Itu hampir sering terjadi kalau bendera-bendera itu jatuh di jalan. Nah, itu membahayakan pengguna jalan. Nah, di situ harus ada peraturan khusus dari pemerintah. Siapa nanti bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan? Misalnya contoh ada bendera di pulau jalan, pasang bendera kan. Nah, kemudian bendera itu jatuh kena pengemudi motor atau apa, jadi kecelakaan. Nah, itu bagaimana prosesnya? Siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu yang harus ini kan pemerintah. Nah, harusnya sebagai ibu kota provinsi Aceh, Kota Banda Aceh tampil dan ditata lebih estetis serta elegan, hijau dengan tumbuhan dan tanaman, sehingga membuat warga kota lebih sejuk dan nyaman. Karena itu dibutuhkan keberanian dan ketegasan ekstra dari wali kota dan wakil wali kota Banda Aceh, Haji Aminullah Usman dan Haji Zainal Arifin, untuk menata Kutaraja atau Banda Aceh menjadi kota yang lebih terang dan hijau. Untuk pengaturan baliho secara detail belum. Cuma kan kita ini lagi kita coba susun aturannya, bagaimana regulasi, kemudian juga master plan-nya untuk penataan baliho itu sendiri di kawasan kota, sehingga memang nanti menjadi tertib, lebih tertib. Kalau sekarang kan masih mungkin seperti yang dilihat ya, belum teratur, dan posisi-posisinya juga mungkin masih tidak pada tempat satu titik ya. Ini yang kita arahkan ke depan, seperti itu. Inilah lagi kita coba susun ke regulasi yang bagaimana untuk
untuk menentukan titik-titik posisi baliho itu sendiri. Mungkin kebijakan tersebut bukan tanpa alasan, salah satunya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Maklum, sebagai kota pusat pemerintahan dan pendidikan, Banda Aceh memang tak memiliki kawasan industri besar, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara simultan. Aminah dan Huwairi Johan melaporkan. Baca modus baru lurus. Perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 di tahun 2021 tinggal menghitung bulan. Setelah gagal dilaksanakan tahun 2020 lalu, rencananya Presiden RI Joko Widodo akan membuka ajang perebutan prestasi olahraga terbaik tingkat nasional ini yang dimulai tanggal 2 hingga 13 Oktober 2021 di Bumi Cenderawasih, Papua. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pelaksanaan pemusatan latihan daerah atau Platda hingga uji coba ke luar negeri dan daerah. Aceh mengikuti 26 cabang olahraga di arena PON 20 mendatang, di antaranya anggar, angkat besi, binaraga, atletik, bermotor, biliar, sayung, kempo, layar, menembak, muay thai, panahan, panjat tebing, pencaksilat, renang, rugby, senam, selam, sepak bola, sepak takraw, sepatu roda, taekwondo, tarung derajat, terjun payung, wushu, dan judo. Ada beberapa di antara sebagai cabur eksibisi yaitu kickboxing, sambo, courage, triathlon, jiu-jitsu, hapkido, paramotor, dan e-sport. Pada PON 19 2016 di Jawa Barat, Aceh berhasil meraih 8 emas, 7 perak, dan 9 perunggu, meleset atau minus 1 medali emas yang ditargetkan Ketua Umum KONI Aceh Haji Muzakir Manaf atau Mu'alim. Sementara untuk tahun ini, KONI Aceh mematok target 14 medali emas dari 26 cabur yang menjadi kontestan PON 20. Lantas, seperti apa persiapan dan strategi KONI Aceh serta ambisi atlet dan pelatih? Alhamdulillah, kalau kita hari ini mengucapkan terima kasih yang pertama, ini atlet-atlet kita yang andal ini mendapat pertama penggeseran 1 tahun. Ya, sepatutnya tahun 2020 sudah selesai. Ya. Tapi dengan ada COVID-19 penggeseran 1 tahun. Ya. Arti atlet andal kita yang sudah lolos pemilihan dari seleksi kita sekitar 26 cabur. 26 cabur. Ya, 26 cabur, atlet 100 lebih. Ya. 130 sekian. Ya. Alhamdulillah dengan waktu 2 tahun prapon. For wheel dan prapon. Prapon. Go prapon. Prapon. Pertama dah siap untuk berangkat, tapi dengan COVID dibatalkan 2020. Ditunda 1 tahun ke depan, nanti tahun inilah. Ya. Insya Allah dalam tahun ini tinggal 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Tanggal rencananya atlet-atlet kita yang akan berangkat pertengahan bulan 9, mungkin atlet yang besar berangkat dengan 30. Dan insya Allah pembukaan kalau tidak ada halangan sudah ditetapkan oleh panitia PON Papua dan dengan pemerintah pusat itu tanggal 2 insya Allah. Dan alhamdulillah kita dalam melaksanakan ini persiapan, alhamdulillah dah kira-kira insya Allah sampai hari ini walaupun dalam COVID-19 untuk prapon ataupun anak-anak kita di mes ini alhamdulillah dengan lancar. Dari 26 cabang olahraga, berapa atlet yang mampu kita loloskan? Itulah kalau atlet yang ini yang sudah jumlah yang sudah seleksi ini 127. 127. Ya, didampingi oleh berapa ofisial atau pelatih? Ofisial pelatih 55, mekanis ataupun itu 13 orang dan panitia 27 orang. Ya, lebih kurang kita mungkin
akan berangkat sekitar 200 lebih. 200 lebih. Jadi kontingen Aceh berjumlah 200 lebih. Ya, 200 lebih. Dari 26 cabang olahraga, kira-kira cabang mana aja yang bisa kita harapkan untuk bisa memberi emas? Walaupun target seluruhnya bisa memberi emas. ya, insya Allah kalau kita lihat dari awal, mungkin dari kita ke belakang di PON Papua itu ada beberapa cabur, mungkin sekitar 11 cabur yang andalan. Itu termasuk angkat besi, tarung derajat, panjat tebing, langkai, atletik. Termasuk hari ini kita lolos bola kaki itu juga hasil di Bengkulu. Ini alhamdulillah Kempo dulu juga ada dapat. Insya Allah itulah mungkin harapan, dan dalam duduk kita ini pimpinan Ketua Umum Haji Mendaki Manaf targetnya sampai 14 emas. 14 emas. PON kali ini 14 emas. PON di Jawa Barat 8 emas. 8 emas, target di Ketua Umum dulu 9. Tapi ada hal yang tidak. Berarti satu gagal. Sekarang 14. Insya Allah kita harap dalam keadaan ini itu 14. Apalagi kita jadi nanti tuan rumah ke 2024 Aceh dan Sumut. Insya Allah inilah harapan kita. Abu yakin kita bisa dapat 14? Kalau kita lihat hari ini atlet kita, alhamdulillah. Apa Abu yang masih Abu rasakan kendala dari sisi pembinaan? Ya, tapi kalau kita lihat hari ini mungkin kendala ini tidak ada. Kita dalam keadaan COVID begitu ketat, mungkin di provinsi lain kita alhamdulillah masih kita ikut prokes, tetap atlet kita yang sudah memutuskan ada beberapa tempat tinggal di Kota Banda Aceh ini tidak ada hal yang kita tidak inginkan. Jadi alhamdulillah masih aman. Nah, sebagai kontingen ya, Abu, kira-kira menurut Abu provinsi mana yang menjadi lawan berat kita dari segi pemetaan atlet yang sudah dilakukan oleh Polri Aceh? Ya, kalau kita lihat kalau atlet-atlet yang ini kalau di Pulau Jawa itu termasuk DKI, Surabaya, Bandung, Jawa Tengah itu sama orang itu atletnya mungkin sampai 400 lebih. Semua cabur mungkin lolos. Tapi kalau dari 37 cabur kita ada 26 dan ada 4 yang lolos dibatalkan. Itu ada petang, ada main berbakin, menembak, ya itu ada yang gagal. Yang itu menurut saya orang di Papua tuan rumah menolak itu. Tapi nanti insya Allah kita di 2024 nggak ada masalah. Nah, kalau di 2024 nanti kita sudah duduk dengan Aceh Sumut, insya Allah kita dapat 32 cabur. Sumut juga 32, bagi dua 64. Mungkin semua cabur-cabur ataupun PB semua ikut di Aceh Sumut nanti. Tapi kalau di Papua hari ini kemarin waktu putusan terakhir di pertama 47. Tapi kenapa itu PB di Papua membatalkan kita itu pemerintah tidak tahu lah. Bahwa dari 47 tinggal 37 yang dipertandingkan. Dan hari itu kita perjuangkan itu yang 10 itu kita termasuk ada dari Aceh 4 calon kita yang ikut. Termasuk ada beberapa yang unggulan kita petang itu termasuk unggulan. Tapi sampai hari ini tidak berhasil. Tetap keputusan orang itu 37 cabur yang dipertandingkan di Papua saja. Walaupun mereka sudah membuat kejurnas gitu ya. Semua sudah ikut. Soal anggaran ada kendala? Ya, alhamdulillah anggaran kita selama ini lancar. Berapa bonus satu atlet emas yang boleh kami tahu? Kalau kita sampai hari ini peraturan pemerintah itu ada penetapannya. Kalau dulu 300 atau 200 kita masih tetap dulu. Seperti yang PON di Jawa Barat. Di Jawa Barat 250. Disebabkan kita ada label pemerintah itu tidak BLU-nya. Memang kita hari itu dengan Dispora kita sudah duduk, tapi belum buat itu kita tidak berani. Kita pegang peraturan yang masih lama itu. Artinya memang dana itu sudah di-float. Ya, tapi bagaimana ketentuan pemerintah? Ya, kalau pemerintah nanti bisa api dapur 300, 3,5 itu mungkin kita bisa ubah. Tapi saat sekarang masih tetap pedoman dulu. Diperkirakan seluruh atlet atau kontingen Aceh sudah berada penuh di Papua itu tanggal berapa?
Pertama ini kalau berangkat pertama bola dan beberapa cabur awal daripada 30. Akhir 2 September berarti sekitar 23. Karena itu harus berangkat bola kaki. Tapi ada juga sesudah pembukaan tanggal 2. Jadi terakhir kontingen Aceh berada di Papua tanggal 2. Tanggal 2. Di mana aja tuh lokasi di Papua? Di lokasi itu ada 4 titik. Satu Jayapura di ibu kota. Jayapura, lepas itu Timika, Maroke, dan satu lagi Santani. Itu Santani lagi macam ibu kota lebih besar dengan ibu kota ini. Jadi airportnya di Santani itu. Nanti 4 lapangannya di Santani, pembukaannya. Nanti 4 titik lah yang akan ditandingkan. Soal makan, kira-kira atlet kita mungkin kan agak susah sedikit. Ya, tapi kalau beberapa kali kita duduk rapat SDM meeting, itu dibilang kalau makanan jangan susah, tetap standar makanan Indonesia. Tapi dan ada bawa tukang masak ini gitu. Mungkin kita di sana kita juga sudah beberapa kali pergi. Mungkin ada orang kita dan masyarakat kita ataupun kalau masyarakat Minang pun bisa makan insya Allah. Mungkin kita lihat. Mungkin dalam tim kita juga mungkin di tempat kosnya atlet kita ataupun yang penitia mungkin bisa masak. Tapi kalau atlet mungkin itu kan semua ditanggung oleh penitia. Mungkin itu tidak bisa kita tanggung. Pelepasan kira-kira kapan? Ya, kalau ada rencana juga pelepasan? Ada, insya Allah pelepasan tetap mungkin akhir pertengahan bulan 9 ataupun akhir dekat-dekat untuk keberangkatan. Kalau jadi berangkat 23 sekitar tanggal 20 itu siap kita lepas. Karena kita berdoa juga di sini sedikit kan. Mungkin insya Allah lah dalam keadaan begini. Dan atlet-atlet kita ada beberapa juga yang sudah ke Jakarta, macam silat, dayung kemarin kita lepas mungkin sekali berangkat terus ke sana. Mereka berangkat dari tempat latihannya, tidak ikut balik di sini. Apa harapan Abu dari masyarakat Aceh, khususnya masyarakat olahraga? Ya, kalau harapan kita doa yang pertama dan semoga apa yang kita cita-citakan, semoga atlet-atlet dan seluruh keberangkatan kita dalam keadaan sehat. Dan apa yang kita cita-citakan Allah melindungi dan memberi apapun yang kita rencana sampai 14 emas, itu harapan kita dan doa dari rakyat Aceh. Harapan apalagi kita keberangkatan ini ke ujung timur, dari ujung barat ke ujung timur, ini jauhnya kalau transit itu sampai berapa jam? Sama seperti kita terbang dari Aceh ke Madinah. Ya, 9 jam. Ya. Kalau kita ke Jakarta langsung sana ya 9 jam, 8 jam. Ya, inilah harapan kita, semoga orang dan pemerintah Aceh untuk bersama untuk menerima bendera Aceh semua nanti ke depan ya. Itulah harapan juga dari pemerintah untuk bersama-sama lah memberi support. Untuk memenuhi tuntutan 14 medali emas, sejumlah cabur telah mematok target maksimal perolehan medali. Tarung derajat misalnya, mengirimkan 12 dan 4 pelatih, 1 diantaranya pelatih nasional dan 1 ofisial. Alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki tahap persiapan khusus ya. Tahap persiapan khusus, jadi 2 bulan ke depan insya Allah kita sudah mempersiapkan atletnya, kira-kira 90% sekarang udah siap untuk atletnya ya. 90% udah siap, tinggal finishing terakhir aja, pemantapan terakhir. Pada saat tahap pra-kompetisi, insya Allah mereka sudah siap untuk tampil di arena PON. Kita sudah mulai dari 2020 dulu, 2020 dari bulan 2 kemarin sudah desentralisasi sampai bulan 6 sentralisasi sampai Desember, dan kemarin sudah masuk lagi di Februari kita sudah mulai latihan sampai dengan sekarang, dan insya Allah sampai di Oktober nanti sampai selesai. Untuk sekarang mereka sudah berlatih selama setahun lebih, dan alhamdulillah untuk power speednya sudah maksimal. Mungkin kalau kita ditambah lagi dengan semangat, pada intinya untuk power
untuk power yang kita laksanakan, yang kita programkan kemarin itu sudah maksimal untuk power. Kelebihannya pasti di power. Lawan terberat kita siapa? Kita ada beberapa kelas ya, ada 10 kelas ya. Untuk tim tarung ada 6 kelas, 1 putri, 5 putra. Jadi persaingan itu merata. Untuk di putri mungkin ada di Bali, ada beberapa orang petarung kita yang saingan terberatnya Bali, ada NTB, dan juga Jawa Timur. Itu yang harapannya ya untuk persiapan PON ini kita mohon dukungannya, mohon doanya, dan juga untuk orang tua bila ada anaknya yang pengen latihan olahraga tarung derajat bisa bergabung dengan kita. Dan insya Allah selain untuk membela diri, tarung derajat ini juga menanamkan akhlak dan juga untuk memberikan untuk menanggulangi pemuda-pemuda di Aceh ini terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Panjat tebing meloloskan 3 atlet, 2 pelatih, dan 2 tim perlengkapan. Target pasti yang terbaik kalau untuk tim panjat tebing Aceh. Harapannya sih bisa dapat medali emas di nomor boulder perorangan putra. Kira-kira siapa lawan terberat? Kalau lawan terberat, kalau wilayah zona Jawa itu rata-rata memang hampir mendominasi berat, rata-rata berat semua emang. Kalau paling menonjol sih Jawa Timur. Persiapannya ya insya Allah kita latihan selama ini udah matang ya untuk menuju PON. Jadi untuk sekarang tinggal maintenance saja untuk menuju PON 2 di Papua nanti. Tinggal dijaga kondisi mereka aja. Kalau untuk performa sudah oke insya Allah. Tantangannya mungkin kita SDM-nya terlalu sedikit. Untuk sparring partnernya nggak ada. Sparring partner dari teman-teman ini kan, kita kurang di sparring partner yang bagus-bagus. Kita jadi kurang tahu tolak ukurnya juga. Terus fasilitas masih jauh tinggalan dari daerah-daerah yang kuat, yang bagus. Memang di semua nomor fasilitas kita nggak terlalu baik dibanding daerah-daerah lain lah. Tapi insya Allah kita yakin dengan fasilitas ada ini kita bisa meraih emas lah. Muay Thai mengirim 8 atlet, 2 pelatih lokal, 1 pelatih nasional, dan 1 ofisial. Ya, kita ditargetkan di KONI 1 emas ya. 1 emas, ditargetkan Muay Thai 1 emas. Ya mudah-mudahan kita juga menargetkan kita di Muay Thai, insya Allah kita menargetkan 2 emas. Ya kita udah punya strategi sendiri, pelatih-pelatih ini udah merancang strategi sendiri untuk menghadapi mereka. Dan mereka juga kita sudah ada sport intelijen kita lah yang bisa memantau kekuatan mereka gitu. Kalau selama ini alhamdulillah kita udah cukup lah diperhatikan sama KONI Aceh, kita alhamdulillah udah cukup. Cuman kendalanya satu saya bilang, dengan ada sport dari KONI Aceh punya dana kita untuk tryout, kita tidak bisa keluar karena keadaan sedang PPKM. COVID kayak gini nggak bisa keluar kita. Itu kendalanya cuma itu. Kalau atletnya 8 sama pelatih ada 3, manajer 1. Semua kita berangkat 12. Ada kelas. Jadi kita dari kelas 43 putri, terus kita putrinya ada 4, putranya 4. 43 putri, 45, 48 sama 54. Terus putranya juga gitu, putranya ada kelas 54 ya, 54, 57, 60 sama 67.
Itu hasil dari prapon, four wheel di Bengkulu. Jadi kita zona barat kita four wheel. Muay Thai Aceh juara! Sepak bola berjumlah 20 pemain, 3 pemain termasuk 1 pelatih nasional dan 1 ofisial. Ya, saya kira 12 tim yang akan ikut di PON ke-20 di Papua nanti sama semua targetnya. Pasti mereka nggak ingin datang ke sana hanya untuk menjadi peserta saja. Ya, hanya untuk memenuhi formalitas saja, enggak. Mereka semua ingin meraih medali emas. Kalau 11 tim yang lain ingin meraih medali emas, sama. Kami juga ingin meraih medali emas. Gitu. Jadi tujuan kami ke sana adalah ingin meraih medali emas, ingin membawa medali emas di Papua itu ke Aceh. Saya melihat semua lawan itu lawan yang berat ya. Artinya 11 tim yang lolos ke Papua itu adalah 1 adalah tuan rumah, ya itu Papua. Yang kedua adalah jatah juara bertahan, Jawa Barat. Mereka adalah tim-tim yang kuat. Sementara 10 tim lain termasuk Aceh ini adalah tim yang lolos kualifikasi. Tentu mereka bukan tim yang bisa kami anggap remeh. Jadi semua tim saya melihat mereka adalah tim-tim yang tangguh karena mereka sudah lolos kualifikasi, ya sudah lolos four wheel seperti kita juga sudah mereka juga menggelar sebagai mendapat gelar sebagai juara PON tahun lalu. Kemudian untuk tim PON Papua mereka sebagai tuan rumah. Mereka juga tim yang cukup tangguh saya kira. Ya. Banyak. Saya harus merubah kebiasaan mereka. Ya, saya harus merubah mereka untuk beradaptasi, menyesuaikan dengan apa yang saya inginkan. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Ya, saya harus merubah karakter mereka juga. Saya harus banyak perubahan besar yang harus saya lakukan dan itu perlu waktu. Bahkan sampai sekarang pun saya masih belum puas dengan perubahan yang mereka perlihatkan. Ya, contoh kecil soal disiplin. Ya, ini hal yang penting untuk membangun tim ini. Ya, tantangan lainnya kami kesulitan juga untuk mendapatkan lawan-lawan uji coba, ya lawan-lawan uji coba yang berkualitas. Padahal ini penting buat kami. Kemudian ada faktor lain lagi, faktor pandemi juga ini tentu punya menjadi masalah tersendiri bagi kami dalam rangka mempersiapkan tim. Ya, ini saya kira beberapa tantangan yang saya hadapi sampai sejauh ini. Aminah dan Huwaidi Johan melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Jamak terjadi, pembinaan di lembaga permasyarakatan terkesan keras dan monoton. Salah satunya Lembaga Permasyarakatan atau LP Kelas 2A Lambaro Banda Aceh. Maklum, di sana ada ratusan warga binaan atau narapidana dari berbagai kasus dengan watak dan latar belakang pendidikan serta status sosial yang berbeda. Begitupun kondisi ini tak membuat Kalapas Lambaro, Said Mahdar, pasrah dan menyerah. Buktinya, dia mampu merubah wajah keras tadi menjadi lebih humanis dan produktif. Bersama sejumlah staf dan karyawan, Said mampu memberdayakan warga binaan dengan berbagai usaha produktif, kreatif, dan tentu saja menghasilkan nilai ekonomis. Dari usaha pembuatan kue, pengelasan, hingga pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, inilah karya para narapidana di lembaga pemasyarakatan Lambaro. Apa yang diproduksi oleh para napi ini merupakan bagian dari pembinaan yang dilakukan oleh Kalapas Lambaro Banda Aceh, Bapak Said Mahdar. Beliau sudah sangat cukup berpengalaman di dalam pembinaan napi.
karya-karya ini dipasarkan ke publik di samping di internal dari Kalapas itu sendiri. Ini saya kira sebuah kerja kreatif, produktif dan positif terhadap pembinaan Kalamati. Artinya memberi bekal kepada Kalamati setelah mereka bebas dari menjalankan hukuman yang mereka jalani. Tidak salah jika praktek yang dilakukan di lapas Tambaru ini menjadi contoh yang baik bagi lapas-lapas lainnya di Aceh maupun di Indonesia. Walau saat ini jumlah warga binaan di sana sudah over capacity atau lebih dari jumlah ideal, yaitu sebanyak 300 penghuni, dan kini mencapai 500-an lebih, saya tetap sabar dan tegas untuk membinanya, termasuk menyediakan olahraga, taman, serta pendidikan agama seperti mengaji dan membaca kitab. Karya narapidana, bidang kekerasan, kalian juga ini lagi kita lakukan. Demo tanah-tanah itu adalah telah dilaksanakan oleh masyarakat, tapi mulai tahun ini telah kita ambil semua. Sehingga sekarang ini ada 6 orang narapidana yang kita bantu untuk melakukan edukasi pertanian yang ada di luar. Ternyata, semua produk kue para warga binaan ini disalurkan pada sejumlah warung kopi dan kafe yang ada di kota Banda Aceh. Dan mereka pula juga menerima pesanan dalam jumlah besar dari berbagai kegiatan dinas dan instansi pemerintah. Nah, keuntungan dari kegiatan ekonomis ini juga diberikan kepada warga binaan. Ya, kami sangat senang, Pak, dengan ada kegiatan seperti ini. Kami sangat senang, Pak. Ya, paling enggak kami di luar bisa mengembangkan produksi roti ini, Pak. Ya, kadang-kadang tergantung produksinya, Pak. Kalau banyak ya telat kami pulang gitu, Pak. Paling rata-rata kan kadang-kadang 6 kilo, 7 kilo, sampai 12 kilo, Pak. Kalau sekitar 7 kilo sampai sore, Pak. Sampai jam 4 sore, Pak, kami balik. Ya. Dapat juga, Pak. Aminah dan Huwaidi Johan melaporkan.